Bonjour, vous allez bien? Bon, nous avons déjà étudié hier comment vous saluer en français, comment vous vous présenter, comment vous conjuguer les verbes être et s'appeler au présent. Et maintenant, sur la troisième séance, nous allons étudier ou bien nous allons continuer la matière de la leçon de vous pouvez regarder et ouvrir la page de 16 au manuel taksi 1. Bon, karena kemarin kita sudah mempelajari bagaimana mengucapkan salam atau sapaan dalam bahasa Prancis, lalu memperkenalkan diri dan mengkonjugasikan verba être dan s'appeler. Lalu kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya yang sebenarnya sebelumnya sudah kita bahas di video pembelajaran kemarin. D'accord, melalui leçon 2 dengan dialog Kies yang bisa dipelajari adalah terdapatnya penggunaan kata sandang defini atau kata sandang tentu pada dialog tersebut. Di mana kata sandang defini ini untuk menunjukkan kata benda yang sudah pasti kegunaan atau kepemilikannya. Contohnya adalah yang terdapat di dialog. Elle est dans le cours de français. Dia sedang berada di perkuliahan atau kursus bahasa Prancis. Kata sandang yang kita temukan di sana adalah le. Le untuk menemani kata benda cours dengan genre, dengan gender maskulang tunggal ya. Walaupun ada huruf S di sana, tetapi ini tidak menunjukkan jamak atau pluriel. Karena le cours yang dimaksudkan adalah kursus bahasa Prancis, maka yang digunakan adalah kata sandang defini atau tentu. Ya, maka terjadi penyesuaian le untuk kata benda berjenis kelamin maskulang. Contoh berikutnya adalah pada kolom attendez. Oui, pada kolom grammaire yang ada di bawah, di sana juga ada contoh lainnya selain le untuk maskulang, ternyata juga adalah untuk feminin dan le untuk jamak ya. Jadi apapun jenis kelaminnya, kalau benda yang digunakan terhitung jamak atau banyak, maka yang digunakan adalah le. Bagaimana penulisannya? Ya, di sini kita tambahkan ya. Ada le, kemudian la, dan le. Le untuk maskulang singulier ya, yang tunggal berjenis kelamin maskulang, dan la untuk feminin singulier. Kemudian yang terakhir adalah la untuk yang pluriel. Tadi yang sudah kita ketahui adalah le untuk le cours d'allemand atau le cours de français. Nah, kita lihat untuk la, kalau mau mengambil contoh yang ada di buku bisa ya, sudah ada la dentiste de Marina,
Dentiste adalah dokter gigi, la dentiste de Marina. Lalu berikutnya le, untuk yang jamak. Bagaimana cara penggunaannya? Sama saja seperti le dan la, ditempatkan di awal kalimat. Hanya untuk kata benda yang sudah jelas kegunaan dan kepemilikannya. Ingat, sudah pasti dan jelas karena judulnya saja kata sandang defini. Defini ini maksudnya sudah didefinisikan, sudah dipastikan, definite atau dalam bahasa Inggrisnya. Kita gunakan saja buku-buku berbahasa Perancis ya. Buku adalah livre. Karena bukunya lebih dari satu, maka kita gunakan les. Les livres de français. Voilà, c'est l'utilisation de l'article défini sur les untuk yang jamak ya. Ini sangat mudah sekali ya. Kalian hanya tinggal perlu menyesuaikan dengan kata bendanya, dengan jenis kelaminnya, baik tunggal maupun jamak. Dilihat di sana juga ada keterangan di depan huruf vokal le atau la akan berubah menjadi l apostrof ya. Jadi jika kata benda yang digunakan berawalan huruf vokal, maka baik le maupun la berubah menjadi l apostrof. Ya. Berikutnya adalah le genre des noms et des adjectifs. Ini adalah jenis kelamin untuk kata benda dan kata sifat. Ya, kemarin sudah dibahas juga lengkap sekali. Silahkan dilihat kembali video pembelajarannya, di mana untuk maskulan dan feminin itu biasanya ditandai dengan ang atau une ya untuk penyebutannya. Dinamakan apakah ang dan une ini? Dinamakan sebagai article indéfini. Kalau tadi yang kita pelajari adalah article défini, maka kalau ini adalah article indéfini. Tetapi karena pembahasan kali ini tidak menyangkut kepada pembahasan article indéfini, maka kita tunda dulu mengenai penjelasan artikel indéfini. Yang cukup kalian ketahui adalah kalau kata benda yang belum diketahui kegunaan dan kepemilikannya, cukuplah digunakan artikel indéfini ya. Artikel indéfini itu ada un, une, dan D untuk jamak. Jadi ang sama seperti le, une sama seperti la untuk feminin singulier, dan D sama seperti le untuk yang pluriel. Kita lanjutkan kembali. Kalau kalian lihat di kolom tersebut ya, perbedaan antara maskulan dan feminin itu ditandai dengan huruf E di akhir. Karena dalam bahasa Prancis biasanya jika ada kata benda yang berakhiran huruf E itu berjenis kelamin feminin. Jika tanpa E, sebaliknya berarti berjenis kelamin maskulin. Selain itu, untuk kasus khususnya, jika ada kata benda yang diakhiri dengan tris atau double N dan E, ini biasanya berjenis kelamin feminin. Dan untuk cer atau iang ini berjenis kelamin maskulin. Tetapi keduanya ini tidak bisa dijadikan patokan. Memang pada umumnya seperti ini kekhususannya ya. Tetapi karena kata benda dalam bahasa Prancis itu luas sekali dan banyak, maka dibutuhkan kembali konsultasi dengan kamus berbahasa Prancis.
Ini hanya untuk memudahkan pengenalan kalian terhadap kata benda berbahasa Prancis. Lihat keterangan di bawahnya. Kata professeur ini selalu berjenis kelamin maskulin. Meskipun saya adalah wanita dan saya adalah seorang dosen, di mana dosen jika diterjemahkan dalam bahasa Prancis adalah professeur, tidak serta-merta akan menjadi la professeur, melainkan tetap le professeur ya. Lalu yang kata benda yang juga berbentuk sama baik secara pengejaan maupun penulisan untuk artikel defini maskulin dan feminin itu adalah yang tertera di layar kalian. Untuk kata secrétaire, dentiste, photographe, belge, ini keduanya ya bisa digunakan untuk le dan la. Jadi tidak ada perbedaan. Terkecuali dihubungkan dengan adjektif ya. Lihat. Kemarin yang sudah kita fokuskan ketika ingin menyatakan kebangsaan, profesi itu menggunakan konjugasi verba être ya. Nah, di sini kalian lihat sudah ada verba être dengan masing-masing sujet il dan elle. Il est belge, elle est belge. Dia orang Belgia ya, dia laki-laki dan dia orang Belgia untuk dia perempuan. Yang membedakan yang dapat membuat atau memunculkan perbedaan antara Belge di awal dan Belge di akhir ini adalah sujet pronomnya. Il adalah laki-laki dan elle adalah perempuan. Jadi untuk penggunaan Belge-nya ini sama saja ya, tidak ada perbedaan baik dari segi pengucapan dan penulisan. Voilà, c'est pour l'explication du genre des noms et des adjectifs ya. Kemudian berikutnya adalah penggunaan preposition plus nom de pays et de ville. Kita tutup dulu yang ini. Jadi ketika ingin menyatakan saya tinggal di mana, alamat tinggal di mana, baik negara maupun kota, dalam bahasa Prancis itu didahulukan dengan penggunaan preposition, preposisi atau kata depan ya. Kata depan yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan pernyataan tempat tinggal, baik negara maupun kota adalah preposition on, o, dan a. Bisa dilihat di sana sudah dituliskan dalam huruf yang bercetak tebal. On ini digunakan untuk negara yang berjenis kelamin feminin atau perempuan. Lalu O digunakan untuk negara yang berjenis kelamin maskulin. Dan A, ingat di sini sudah ada aksonnya ya. Kalian harus mulai menghafal jenis-jenis akson yang biasa digunakan dalam bahasa Prancis. Itu ada apa saja ya? Ada 4 akson. Seperti apa jenis-jenisnya untuk akson dalam bahasa Prancis? Silahkan dicari dengan menggunakan referensi yang kalian miliki, bisa melalui internet maupun buku. Lalu berikutnya adalah ville ya. A dihubungkan dengan ville. A ini digunakan untuk menyatakan kota. Jadi sudah ada ketentuannya. Untuk negara yang berjenis kelamin perempuan menggunakan on, yang berjenis kelamin maskulin menggunakan o, dan kota menggunakan a. Jadi untuk kota kita tidak memiliki genre-nya ya, tidak ada jenis kelaminnya. Lalu bagaimana mengetahui mana negara yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki? Ini sudah termasuk ke dalam tugas pribadi kalian di rumah sebagai seorang pelajar yang kemarin saya suruh ya, yang kemarin saya berikan
saran agar kalian mencari sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada, daftar profesi, daftar kewarganegaraan, daftar nama-nama negara, daftar nama-nama kota dalam bahasa Prancis. Nah, seharusnya dari situ sudah kalian cari dan sudah bisa dijadikan pengetahuan baru, pengetahuan tambahan. Maka ketika kalian membahas mengenai preposition ini, kalian sudah tahu mana saja negara yang berjenis kelamin dan berjenis kelamin feminin dan maskulin. Dua di antaranya untuk negara yang berjenis feminin, di sana sudah ada France dan Italia. Ya, di sana juga kita bertemu dengan penggunaan defini. Kenapa pakai defini? Ya karena sudah jelas negara yang dimaksud adalah negara Prancis dan Italia. Lihat, untuk Italia yang digunakan adalah L apostrof karena Italia diawali dengan huruf vokal yaitu I. Untuk contoh kalimatnya, untuk la France, j'habite en France. La-nya berubah, dihilangkan menjadi on ya, karena sudah disusun dalam bentuk kalimat. On-nya berupa preposition ya, jadi sudah digunakan prepositionnya di sana. Preposition diletakkan sebelum nama negara dan juga kotanya. Lalu untuk Italia, j'habite en Italie ya. Satu kata kunci yang mungkin memudahkan kalian ketika kalian menemukan negara yang berawalan huruf vokal selain Italia, itu juga bisa digunakan preposition on. Tetapi terkecuali dengan negara Amerika Serikat ya, United States. United States dalam bahasa Prancis memiliki nama berikut. États-Unis ya. Lihat, di sana sudah ada S baik pada kata eta dan uni. Maka kalau sudah ada kaitannya dengan huruf S di akhir kata sudah berkaitan dengan, kemana tadi catatan saya? Berkaitan dengan kejamakan atau pluriel ya, kata benda yang jamak. Kalau Itali pakai on, lalu negara lain yang berawalan huruf vokal juga bisa pakai on, tetapi untuk États-Unis ini tidak bisa karena jamak. Maka yang pantas disematkan prepositionnya adalah o. Aux États-Unis dibacanya ya. Aux États-Unis. Ya. Lalu berikutnya contoh untuk negara berjenis kelamin maskulin adalah Jepang. Menjadi le ya, le Japon. J'habite au Japon. Dari le menjadi o karena maskulin. Untuk kota ini mudah sekali, penempatan prepositionnya sama sebelum nama kota atau negara. Il habite à Paris, il habite à Rome, il habite à Tokyo. Atau kalau dalam kalau di negara Indonesia il habite à Semarang. Itu ya, seperti itu. Hanya cukup menggunakan A saja dan jangan lupa untuk aksonnya. Mari kita lihat halaman berikutnya. Voila, sudah ada savoir dire. Kemarin sudah kita bacakan satu persatu savoir dire di sana untuk mengidentifikasi seseorang. Menanyakan nama dengan qui est, menunjukkan nama orang dengan c'est, lalu memperkenalkan orang lain dengan il atau elle s'appelle.
menyebutkan kewarganegaraan orang lain dengan il atau elle, misalkan elle française. Untuk di akhir adalah penyesuaiannya bagi sujet pronom elle ya. Lalu il atau elle photographe untuk menyatakan profesi, il atau elle étudiant untuk menyatakan profesi juga. Tadi ada fotograf, kemudian mahasiswa, dan il atau elle habite à Paris en France untuk menyatakan tempat tinggal. Di sana komplit ya. Dia tinggal di Paris, di Perancis. Dia tinggal di Paris, Perancis ya. À Paris en France. Voilà. Bon, c'est la matière sur l'utilisation de la préposition en, o, e, a. Itu adalah materi pembahasan preposisi on, o, dan a. Silahkan dicermati kembali, lalu cobalah kalian buat kalimat-kalimat untuk menunjukkan tempat tinggal yang dihubungkan dengan preposition dan nama-nama negara beserta jenis kelaminnya seperti apa ya, sesuai dengan contoh yang ada. Itu hanya sekedar pembelajaran kalian di rumah saja ya. Voilà, c'est la fin du cours, c'est la fin de l'explication. À la semaine prochaine.